Malam bang. Abang dari Kristen bang. Leonardo namanya. Keren kali. Leonardo DiCaprio. Abang dari Kristen? Saya dari Papua. Ya, maksudnya agamanya dari Kristen. Oh iya, agama Kristen. Ya, ya, abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau tanya ini, yang judul di atas apa ini? Tuhan Kristen hilang dicuri. Itu sebenarnya saya yang nanya bang, sama Kristen. Makanya ada tanda tanya tuh judulnya. Makanya saya mau nanya balik, siapa yang curi? Oh, itulah pertanyaan saya, siapa yang curi? Saya bikin judul kayak gini, saya nanya sama Kristen, siapa yang curi Tuhan Kristen? Aneh-aneh aja abang ini. Saya kira bikin judul begini ya, Ustadz tahu kalau yang curi itu siapa. Enggak, karena saya kagak tahu siapa yang nyuri, saya bikin judul kayak gini bang. Kalau saya tahu siapa yang nyuri, enggak saya bikin judulnya kayak gini. Aneh-aneh aja. Kalau saya di Kristen ini, menurut saya itu Yesus itu hilang di mana hilangnya? Terus coba Anda baca Yohanes 20 nomor 13. Yohanes 20 nomor 13. Bukan nomor Ustadz, ayat. Sejak kapan ada ayat? 20 ayat 13. Kapan di kitab Anda ada ayat bang? Baru dengar saya, aduh. Ustadz jarang, ini tidak biasa baca Alkitab mungkin. Saya dari dulu taunya itu nomor. Karena di Kristen itu nggak ada ayat. Ayat itu bang dari Al-Quran, bahasa Arab Quran. Gimana sih? Bagaimana Al-Quran saja datang di abad ke-7? Ya iya, penyebutan ayat itu dari Al-Quran. Nggak ada ayat itu di Kristen. Kalau di Kristen pasal dan nomor, nggak ada ayat. Coba Anda ke luar negeri, orang nyebutnya pasal sekian, nomor sekian, nggak ada ayat. Itu kayak pasal undang-undang di negara pakai nomor. Ya sekian. Makanya penyebutan di luar negeri kayak gitu, pasal sekian kata mereka, bab sekian, nomor sekian, gitu. Nggak ada mereka sebut ayat. Di dalam negeri. Kalau di dalam negeri, makanya saya heran. Di Bible Kristen di Indonesia ada ayat. Heran saya. Sejak kapan ada ayat? Ayat itu sebutan dari Al-Quran. Masa sih sebutan dari sebutan dari Al-Quran. Ayat itu artinya tanda bang. Tanda. Bahasa Arab. Ya itu ya, saya mau bertanya saja, Tuhan Kristen hilang dicuri, makanya saya mau tanya balik. Ya, Yohanes 20:13. Yohanes 20:13. Tidak, saya mau tanya saja, tanya balik, dicuri siapa? Saya yang nanya ke Kristen, abang nanya saya. Aneh juga. Saya yang mau tanya ke Kristen, Tuhan Kristen dihilang dicuri siapa? Abang malah nanya saya yang bertanya sama Kristen sebenarnya. Saya tanya balik lagi, dicuri siapa? Kalau abang nanya balik berarti sama kita bertanya-tanya, Tuhan Kristen ini siapa yang nyuri gitu. Ya kan gitu aja jadinya. Aduh. Dicuri ya, kita tidak bisa beriman kepada orang yang sudah dicuri. Sama. Nih bang, coba kita baca aja ya bang ya. Nih ya, nih coba kita baca aja ya. Nih, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku telah diambil orang ya. Kalau Tuhannya diambil orang, dia ribut nyari, namanya dicuri bang. Siapakah pencurinya? Makanya saya tanyakan ke Kristen. Sudah baca semuanya, sudah baca semua ayatnya, sudah baca semua ayat. Udah baca semua. Tuhanku telah diambil, berarti itu pernyataan dari siapa? Pernyataan itu dari siapa keluar? Dari Maria. Ya, dari Maria, karena dia melihat bahwa di kubur
bahwa mayat Yesus telah tiada, dan dia tidak tahu kalau pada hari ketiga itu Yesus telah dibangkitkan. Makanya dia mengambil kesimpulan bahwa mayatnya telah dicuri. Oh, gitu. Jadi dia salah kaprah gitu ya. Mayat Tuhan hilang gitu ya. Seperti halnya kalau HP Ustadz, anak Ustadz yang ambil, terus langsung tiba-tiba Ustadz bilang, loh, HP saya dicuri. Hilang, Iya. ambil. Oh, jadi salah kaprah gitu. Nah, begitu. Tapi Bang, saya mau tanya lagi satu hal di situ. Ya, Boleh? apakah Tuhan bisa jadi mayat? Tuhan bisa jadi mayat. Apakah Muhammad bisa bangkit? Lah, yang saya tanya ini Tuhan, Bang. Kalau Nabi Muhammad itu nabi sekelas nabi, nggak usah kita tanya lagi. Nabi itu pasti meninggal dunia juga, manusia biasa. Yang saya tanya ini Tuhan, apakah Tuhan bisa jadi mayat? Mayat itu bisa bangkit. Hah? Enggak, bukan masalah bangkitnya yang saya tanya. Apakah Tuhan bisa jadi mayat gitu? Apakah Tuhan bisa jadi mayat? Atas kehendak dan kuasanya apapun bisa. Jadi Tuhan bisa jadi mayat. Tuhan bisa jadi mayat. Atas kehendak dan kuasanya bisa. Bisa jadi mayat, teman-teman. Iya, Tuhan bisa jadi mayat. Masya Allah. Ya, terima kasih jawabannya, Bang ya. Sip banget. Tuhan jadi mayat. Iya. Ada satu lagu di Kamil, orang Kristen itu bilang begini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Berarti bagi Tuhan, dia mau bikin apa itu tidak ada yang bisa atur. Makanya jadi mayat pun bisa dia gitu ya. Jangan jadi mayat, jadi saudara Ustadz juga bisa. Iya, betul. Kagak usah jadi mayat, jadi saudara saya aja bisa. Iya, Tuhannya mayat. Berarti Tuhan Anda, saya tidak. Bang, tapi habis itu dia bangkit gitu ya? Habis itu dia bangkit. Oh, bangkit. Berarti Anda menuhankan mantan mayat gitu? Saya menuhankan mantan mayat. Kata siapa? Lah, kan mati katanya. Itu yang dikatakan Ustadz yang bilang. Lah, makanya saya tanya. Berarti Anda menuhankan mantan mayat gitu? Saya menuhankan mantan mayat karena dia bangkit dan hidup dan menjamin keselamatan untuk saya. Orang-orang yang menuhankan atau menabikan, tapi orangnya aja di dalam kubur. Menuhankan mantan mayat. Ya. Baru tahu saya Bang, Tuhan Kristen mantan mayat. Ya udah ya. Tuhan Kristen. Tuhan Kristen itu bukan Tuhan kami, bukan Tuhan Kristen. Kristen itu buatan manusia. Iya, Tuhannya Kristen kan? Mantan mayat. Tidak, Tuhannya Kristen itu buatan, itu tidak ada Tuhannya Kristen. Tuhan kami tidak beragama Kristen. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda jadi Kristen? Kristen itu seperti umpamanya tim sepak bola ya. Ada di sini Persipura. Semua pemain di dalam situ kalau bermain pasti mereka akan panggil Persipura. Itu kan satu klub yang dibuat oleh satu orang. Makanya dibilang Persipura. Kristen pun demikian, dibuat oleh satu orang. Makanya namanya Kristen. Tuhan kami tidak pernah mengakui dirinya Kristen. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Jadi Kristen. Tuhan Anda kan bukan Kristen, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Mikirlah di situ seharusnya. Ya, aneh-aneh aja. Saya jadi Kristen. Sejak Kristen orang saya jadi manusia. Kenapa coba? Kalau Tuhan Anda bukan Kristen, ngapain Anda jadi Kristen?
Hmm. Atau adakah perintah Yesus? Jadilah kamu Kristen. Ada nggak kata Yesus? Jadilah kamu Kristen. Oh, Perintah. perintah dari Yesus. Jadilah kamu Kristen. Tidak ada perintah itu. Kalau kagak ada juga perintah Yesus jadilah Kristen, ngapain abang jadi Kristen? Ngapain Yesus masih disibuk? Ngapain abang jadi Kristen kalau kayak gitu? Ngapain Yesus masih disibuk perintahin orang jadi Kristen? Lah, kalau nggak ada perintahnya jadi Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Nah, Kristen itu buatan manusia supaya itu seperti KTP. Ya. Di dalam KTP itu kalau kita punya nama nik, berarti dia itu menunjukkan orang itu memiliki satu kumpulan. Iya, komunitas kan saya tahu bang. Ya, Kristen ini komunitas dari Antioquia, betul? Betul. Kristen tidak dikenal oleh Yesus, betul? Betul. Kristen itu munculnya setelah Yesus diangkat, betul? Ya. Kristen itu munculnya setelah Yesus diangkat, betul? Setelah Yesus diangkat, betul. Betul. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda jadi Kristen? Karena saya lahir di zamannya Kristen. Anda lahir di zamannya Kristen? Apa Anda jadi Kristen? Ya suka-suka saya lah. Suka-suka saya. Iya, suka-suka saya. Bang, kalau gitu bang, beragama suka-suka abang aja ya. Kacau juga bang ini, suka-suka abang. Iman saya tetap kepada Yesus Kristus. Ya itu udah jawabannya, suka-suka abang ya, udah. Ngapain saya tanya lagi, suka-suka abang? Katanya ya suka-suka kau lah, beragama apa sih itu ya. Aduh, inilah ya. Sudah tahu Yesus kagak perintahin jadi Kristen, Yesus kagak bawa Kristen, Yesus bukan Kristen. Ditanya lalu kenapa kau jadi Kristen? Ya suka-suka saya lah, ya sudah kalau gitu. Abang mau nanya emang? Saya mau nanya. Agama apa yang benar di dunia ini? Islam. Kata siapa? Kata Tuhan semesta alam. Apakah yang sudah mati semua masuk surga? Apakah yang sudah mati? Maksudnya? Agama Islam. Konteks masalah surga bang itu nanti di hari kiamat. Katanya Belum. Saat ini kalau orang Islam meninggal dunia itu ada nama alamnya alam barzah. Pindah alam ke alam barzah. Oh, kirain pindah alam ke neraka dan surga. Belum, neraka surga itu kecuali bumi kiamat dulu. Gitu. Oke. Masih panjang bang perjalanannya. Kita mati itu bang, ya kita mati itu baru awal perjalanan menuju akhirat. Nah, itu baru awal. Barusan rupanya. Kalau kita udah mati nih, saya mati nih ya, nanti saya pasti menemui kematian. Semoga aja nggak ini ya, aduh jangan su'ul khotimah tapi husnul khotimah, nggak sakit gitu ya. Mudahan aja nggak sakit gitu. Pindah alam itu waktu saya mati, permulaan itu menuju akhirat, baru permulaan loh. Banyak alam-alam lain lagi. Banyak alam-alam lain lagi. Ada alam syafaat, ada yaumul hisab, nanti ada kiamat, ada yaumul hisab, ada timbangan, ada yaumul mizan. Jadi agama yang benar itu Islam. Islam, dalilnya di mana? Saya kasih dalil sama abang nih ya. Saya kasih dalil. Ya, Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dalil kedua, Ali Imran ayat 85.
wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam. Dia akan merugi di akhirat nanti. Ya, tuh, kalau memilih agama di luar Islam. Yang ketiga dalilnya, Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kata siapa itu? Kata Tuhan semesta alam. Pertanyaan saya, Bang, adakah Yesus mengatakan, telah aku tinggalkan Kristen untukmu? Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Hah? Tadi kan saya bilang, Yesus datang tidak bawa agama. Iya, kagak ada. Ya. Itu, Bang, alasannya. Saya jadi Islam karena diperintahkan Tuhan jadi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam dengan kafah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Tuh. Janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Berarti kalau belum beragama Islam tidak bisa mati dong. Kalaunya tidak beragama Islam, lalu dia meninggal, nggak ada harapan lagi, udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan lagi dah. Yang ada penyesalan aja lagi nanti. Tidak bisa. Kan belum beragama Islam, berarti tidak bisa mati. Nah, bukan kayak gitu konteksnya. Tadi kan bilang begitu. Janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Ya. Berarti kalau belum beragama Islam, artinya kalaunya mati selain beragama Islam celaka gitu. Itu maksud ayatnya. Berarti kalau yang bukan agama Islam tidak bisa mati. Bukan tidak bisa mati tapi celaka, bisa mati tapi celaka. Ya. Luar biasa. Gimana? Sayang sekali satupun tidak ada yang bisa menggoyangkan imanku terhadap Yesus. Terus? Ya, terima kasih. Oh iya. Bang, abang menyebut Yesus Tuhan? Selalu. Oh, selalu. Abang siap diusir Yesus nanti? Tidak pernah. Iya elah. Bang, Yesus mengatakan di kitab abang, siapa yang memakai namanya, memanggil dia Tuhan, dia akan mengusirnya. Aduh. Salah pemahaman Anda ini. Kenapa salah pemahaman? Gimana? Itu kan ada ayatnya. Coba. Ada kan ayatnya? Coba tunjukkan. Oh ya udah, kita baca ya. Oke. Nih. Seru ini, seru dengan Ustadz ini seru nih. Nah, Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya tanya dulu sampai sini. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Mereka lah para nabi-nabi palsu. Ya, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya di dunia ini siapa? Mereka lah para nabi-nabi yang berkata kafir dan berkata tidak sebenarnya, lalu berkata, Bang, yang saya tanya, yang menyebut Yesus Tuhan agamanya di dunia ini apa? Itu ya